Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Pilihan Rakyat. Dan kali ini bersama saya David Silahoy. Ya, dan kini kita menuju ke konferensi pers dari Dharma Kun atau paslon nomor urut 2. Itu terjadi atau komunikasi terjadi, maka yang akan kami sampaikan hanya satu. Tolong jangan hianati harapan dari rakyat warga Jakarta. Pak Dharma, penegasan aja sih kembali. Artinya apa yang disampaikan Pak Dharma tadi di awal ini asesmen resmi dari Pak Dharma dan mengakui kekalahan setelah melihat. Saya tidak mengakui kekalahan, ya. Saya tidak, bukan berarti saya mengakui kekalahan. Artinya apa? Biarlah ini berjalan apa adanya. Kekalahan itu persepsi, ya. Bagi kami yang pakai bemo, ya, terus melawan yang pakai Lamborghini. Kalau yang Lamborghini bisa 100 meter, kami bisa 25 meter, berarti kami yang menang sebenarnya. Di situ ukurannya. Inilah ukuran bicara keadilan, ya. Kalau seorang anak kecil berantem sama orang tua, lalu dia masih bisa bertahan sekian lama, berarti dialah yang menang. Jadi kemenangan, kami tetap menganggap bahwa ini kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan di mana kami berusaha untuk memperjuangkan keselamatan rakyat, dan kami anggap sampai di sini rakyat sudah mulai sadar bahwa akan ada potensi ancaman di mana rakyat harus bersiap-siap apa yang akan terjadi di depan. Saya tidak menakut-nakuti supaya rakyat melek, dan apabila nanti terjadi sesuatu, maka rakyat akan mengingat legacy yang telah kami lakukan untuk memperjuangkan keselamatan rakyat, sehingga rakyat akan mengatakan betul apa yang disampaikan oleh Pak Dharma dan Pak Kun selama ini. Tolong diingat itu. Ini adalah legacy terakhir kami. Terima kasih. Pak Kun, mungkin ada statement Pak Kun terkait. Ya, sebetulnya tadi sudah cukup banyak disampaikan Pak Dharma. Ya, jadi memang kalau dilihat dari anggaran yang sangat terbatas, ya, kita bisa mencapai ini. Ini adalah suatu keberhasilan kalau menurut kami. Dan bagi kami, tadi Pak Dharma juga sampaikan, jabatan itu bukan tujuan kami, tetapi manfaat dan kontribusi bagi warga Jakarta itulah yang terpenting. Manfaat itu bisa dengan segala kapasitas, ya. Kita memiliki berbagai peran dan kapasitas. Untuk itu tetap kita perjuangkan warga Jakarta walaupun dengan kapasitas yang lain. Ya, tetapi kita merasa hari ini bahwa kita sudah memenangkan pertandingan ini. Angka 10% ini kan artinya masih ada harapan nih, masyarakat menitip harapan kepada Pak Dharma dan Pak Kun. Ini kedepannya apa kontribusi Bapak untuk warga Jakarta? Ya, dan Pak Dharma. Kontribusi kami adalah tetap konsisten menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Itulah kontribusi kami, dan itu yang kami lakukan, dan 10% kami capai. Itu buat kami adalah suatu keberhasilan, karena kami bukan siapa-siapa. Kami bukanlah public figure juga. Kami bukanlah orang yang didukung oleh kekuatan luar biasa, tetapi kami hanya didukung oleh hati rakyat yang rindu mendapatkan pemimpin yang sungguh-sungguh melindungi mereka. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau soal pergaulan di Jakarta, saya rasa saya lebih paham, karena saya dari kecil ada di Jakarta dan pergaulan saya kemana-mana. Hanya masalahnya kami tidak punya kekuatan finansial dan juga kekuatan politik, karena kami hanya datang dari rakyat, berusaha untuk memperjuangkan dan merubah fenomena bahwa kontestasi bisa dilakukan walaupun tidak didukung oleh partai. Kami akan membuka hasanah baru supaya rakyat jangan ragu-ragu, jangan takut untuk berjuang dan bersuara manakala ada hak-hak yang dikebiri atau diperkosa ataupun dijajah. Mari sama-sama kita ingat keadaan hari ini, dan ke depan kita berjuang terus sampai Tuhan memanggil kita. Pak, kalau boleh disampaikan, kira-kira berapa sih Pak anggaran yang sudah dikeluarkan sampai hari ini sebagai paslon PNS? Kalau dibilang berapa, saya tidak tahu pasti. Yang pasti
dari kami berdua itu sangat-sangat minim. Yang lain itu kami nggak bisa hitung karena sifatnya volunteer. Siapa saja yang datang ke lokasi, tahu-tahu ada yang memprovide, nyiapin gerobak untuk warga makan dan sebagainya. Itu kami nggak bisa hitung. Kami harus tanya dulu dan seringkali kami tidak bertemu langsung dengan orang yang mendukung itu. Jadi ini betul-betul di luar dugaan kami ya untuk melakukan menerima kondisi seperti itu. Dan kenapa juga kami sudah berusaha untuk memaksimalkan bertemu dengan masyarakat, tetapi 2 bulan waktu yang terlalu singkat untuk bertemu dengan warga dalam masa kampanye di Jakarta yang begitu luas ini. Kalau misalnya kami masih memiliki 2 bulan lagi, mungkin akan berbeda hasilnya. Karena dengan pertemuan langsung akan terbangun chemistry antara kami dengan warga dan bagaimana kami punya waktu untuk meyakinkan. Tetapi inilah regulasi yang ada, yang harus kami hormati bersama. Makasih. Ya, makasih. Makasih banyak. Ya, makasih. Makasih. Selamat istirahat. Ya, semangat. Kami sudah boleh istirahat? Sudah. Ya. Makasih. Ya, demikian tadi pernyataan dari paslon nomor urut 2 dari Pilkada Jakarta, yaitu Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Dan apa yang disampaikan tadi memang saya juga sepakat, mengejutkan juga bahwa angka yang mereka raih sampai saat ini itu dari beberapa survei itu bahkan mencapai 10%. Ini memang di luar dari yang diperkirakan sebelumnya. Berarti apa yang mereka tawarkan kepada masyarakat berarti juga dipercaya, artinya bisa dikerjakan oleh mereka yang memilih. Nah, namun memang ini menjadi sangat menarik sekali. Jika memang belum ada yang mencapai 51%, maka akan terjadi 2 putaran dan tentunya suara dari Dharma Pongrekun ini akan menentukan siapa yang jadi pemenangnya nanti. Kemana suara Dharma Pongrekun ini akan berlabuh pada 2 putaran nanti. Tapi itu jika memang betul-betul terjadi 2 putaran. Sebab memang dari beberapa survei sampai saat ini ada yang masih di atas 50% untuk Pram Rano, tetapi ada juga yang masih di bawah itu, bahkan masih di angka 49 dan belum bergerak terlalu banyak. Sementara untuk RK di angka 39 hingga 40%. Baik, dan kita juga masih akan menunggu atau menantikan bagaimana dengan tim dari RK dan juga Suswono, apakah akan menggelar konferensi pers Ridwan Kamil bersama Suswono di posko hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 mereka. Sementara kita akan berangkat ke Jawa Timur. Ada Khofifah Emil Dardak di sana yang tengah memberikan konferensi pers. Kita dengarkan apa yang disampaikan. Bahwa jika ada 2 tumpeng, ini adalah bagian dari syukur atas kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Tentu kepada semua pihak, khususnya relawan, tidak ada euforia dalam proses penghitungan quick count hari ini. Kita semua masih akan menunggu proses penghitungan real count. Tadi saya dan Mas Emil bersama beberapa tokoh senior yang mendampingi kami ke data center 1 di Pagesangan, dan di Diponegoro ini selain posko juga ada data center 2. Kita semuanya akan menunggu hasil real count, sehingga saya tetap meminta kepada kita semua, tolong dikawal suara rakyat, kawal TPS sampai D1-nya final, siap? Kawal penghitungan di PPK, siap? Kawal penghitungan di kabupaten kota, siap? Dan tolong kawal penghitungan sampai final di KPU. Ya, terima kasih. Siap? Ya, rekan-rekan media, alhamdulillah proses Pilkada Jakarta sudah kita lalui ya dengan luar biasa, seru, menegangkan ya.
Saya kira itulah keindahan demokrasi yang kita jadikan sebuah cara kita memilih pemimpin, cara kita berbangsa dan bernegara. Nah, menanggapi hasil hitung cepat, ya quick count, kami mengamati mayoritas belum ada yang tembus satu putaran atau 50% ya. Semua ada di margin error ya. Oleh karena itu yang pertama saya mengaturkan terima kasih tentunya kepada surveyor-surveyor yang secara resmi sudah membantu masyarakat mengetahui dalam waktu cepat hasil dari pemilu khususnya di Jakarta. Saya mengaturkan terima kasih pada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi ya dalam Pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS di tadi pagi. Kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPUD Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya, ya, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, ya, KPPS semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Ya. Di kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran-lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah rujukan final. Kebetulan di tim Ridho juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa nanti memperkuat apakah hasil quick count dengan real count dari berbagai sumber ini mengkonfirmasi yang kita sebut apa adanya. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi ya, dalam menjadi pemimpin di Jakarta. Kami juga sudah menerima masukan-masukan dan terus menerima masukan-masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan strategi terkait apa yang akan kita lakukan. Nah, pada warga Jakarta tentunya tetaplah menunggu sampai keputusan resminya kalau nggak salah 16 sampai 18 Desember. Setelah itu kalau memang harus putaran kedua, ya mari kita berkomunikasi lagi, aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik. Tapi secara umum menurut saya Pilkada Jakarta ini berbeda ya dibanding 5 tahun sebelumnya. Jadi lebih rekonsiliatif kan. Yang dulu rival menjadi teman, teman jadi rival, nggak ada masalah. Kemudian kampanyenya relatif yang gembira, tidak ada hal-hal sara yang mengemuka dalam proses selama 2 bulan ini. Menurut saya mudah-mudahan jadi rujukan bahwa pilihan per 5 tahun bisa berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita fokus juga menghadapi masalah-masalah Jakarta ke depan yang tentunya tidak mudah ya, dengan segala tantangan-tantangannya. Nah, mudah-mudahan warga Jakarta tetap semangat, karena saya yakin siapapun yang terpilih itu orang-orang baik, niatnya juga baik, dan programnya juga baik-baik ya.
tinggal masalah tentunya takdirnya kepada siapa. Saya kira secara umum itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para relawan di pihak Ridho, para partai-partai pendukung dan struktur di bawahnya, pada tim ses, Pak Arza Patria dan jajarannya, kepada aparat TNI Polri yang sudah kerja keras luar biasa. Saya kira damai kondusif di lapangan juga relatif aman terkendali, dan juga tadi kepada PPS dan KPUD, Bawaslu dan lain-lain yang menyelenggarakan dengan baik, juga kepada masyarakat yang tergabung di Ormas, tergabung dalam komunitas. Mari terus kita tunggu hasil akhirnya, dan juga saya haturkan terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyertai, bisa melihat suka dukanya. Beginilah ya demokrasi kita, dan di mana-mana dalam kontestasi siap menang harus siap kalah. Yang penting kejujuran, kualitas, ya, dan kebenaran yang menjadi patokan bagaimana kita berkontestasi. Saya kira secara umum itu rangkuman dari apa yang pasangan Ridho respon terkait hitung cepat sampai hari jam ini yang relatif sudah stabil. Ya. Terima kasih. Tetap optimis. Dan tentunya kami selalu dan tetap optimis ya terkait ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Yakin dalam debat. Dan insya Allah nanti di putaran berikutnya kalau memang itu keputusannya, kami yakin bisa memenangkan. Amin. Izin saja dari Iqbal, ini kan tadi sudah menyinggung juga soal quick count atau exit poll ini sekarang sudah cenderung stabil, dan tadi menyinggung soal 2 putaran. Nah ini memang di lapangan oleh tim Ridho juga dari sisi Satria yang selama ini yang diterima memang sudah pasti 2 putaran, dan kalau memang 2 putaran dari yang diterima kalah atau posisi menang begitu sejauh ini yang Ya kalau di internal kita hampir sama, mendekati keakurasian dari hitung cepat, jadi tidak ada yang tembus ke 50%. Jadi artinya per hari ini laporan ke kami dengan yang terbaca di media cenderung sama. Kang Emil, izinkan kalau misalnya memang terjadi putaran kedua, apa strategi yang akan dilakukan? Kemudian Kang, menunggu sampai 18 Desember itu apa yang kira-kira Kang Emil dan Pak Sus lakukan? Ya tentunya kalau sambil menunggu, yang paling baik yang kita lakukan adalah mengukur ulang semua langkah-langkah yang pernah dilakukan, melihat data-data, kita kuat di mana, lemah di mana. Kita cek juga partisipasi publik ya, yang di lapangan cenderung turun dibanding pilkada 5 tahun lalu. Itu juga mungkin harus dievaluasi, berkurang partisipasinya di mana, di wilayah mana. Jadi intinya sambil nunggu kita evaluasi. Tapi poin utamanya di momen hari ini adalah 2 putaran ini kelihatannya lebih menjadi faktual berdasarkan hitung cepat, hitungan internal kami, dan kita lihat kalau konsistensinya sama ya tentunya mental kami harus tetap optimis untuk melaju ke putaran kedua. Bang, evaluasi yang dilakukan apakah termasuk juga mengevaluasi fakta? Kang, ini kan hasil quick count yang keluar itu kan agak berbeda dengan slogan yang selama ini dikatakan oleh Ridho ya, 1 putaran. Ini sejauh ini emang kalau Kang Emil lihat apa sih kekurangan di lapangan selama kampanye itu Kang, sehingga kemungkinan ada 2 putaran itu? Ya evaluasinya terlalu banyak ya Mbak. Jadi dinamik politik itu bukan matematik ya. Ada banyak faktor yang tidak bisa saya sampaikan secara mudah dalam doorstop ini, tapi poinnya hasil evaluasi, hasil hitung cepat ini justru baru akan dievaluasikan, baru akan dibahas, sehingga saya belum punya jawaban pasti dimensi-dimensinya seperti apa, karena terlalu kompleks. Apalagi kalau saya perbandingkan dengan 2 pilkada yang pernah kami lalui itu memang parameter-parameternya ternyata jauh berbeda.
Jika melihat proses 2 putaran ini kan Kang Emil kan sendiri didukung dengan banyak partai politik. Kang Emil sendiri melihatnya apakah partai pengusung Kang Emil sudah bekerja dengan maksimal? Ya, tadi pertanyaannya sama, bahwa dimensi yang akan dikontemplasi, dievaluasi itu banyak sekali. Tentang koalisinya, tentang metode kampanyenya, tentang bagaimana merespon terhadap pola-pola komunikasi warga Jakarta gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi mohon mungkin tidak bisa satu persatu spesifik ya, karena itu bahan yang akan kita rumuskan, rapatkan. Sekarang hanya fokus bahwa kami cenderung dan terbukti selama 2 kali pilkada mempercayai hasil hitung cepat. Itu aja poin utamanya. Kemudian kami akan menunggu apakah hitung cepat yang rata-rata memang mirip dengan pengumuman akhir dari KPUD-nya. Sambil menunggu kami melakukan menerima masukan dan evaluasi, dan tentunya mengaturkan tadi. Terima kasih dengan semangat optimisme di putaran kedua, insya Allah bisa jauh-jauh lebih baik. Kan ada suara 10% di lembaga quick count itu masih ada di 02 begitu. Apakah ada upaya untuk komunikasi dengan 02 setelah ini? Komunikasi selalu dilakukan ya, karena satu suara pun penting. Memang yang luar biasa di luar prediksi ya. Mungkin teman-teman media menyimak yang 02 juga itu contoh surveinya selalu di angka 5, 3, 4, realitanya tembus 10%. Ini kan luar biasa ya. Jadi hormat saya juga untuk prestasi dari Pak Dharma dan Pak Kun yang fighter juga, luar biasa. Saya kira itu menjadi sebuah catatan, dan karena kalau nanti kami ke putaran kedua hanya 0103 ya, maka kami harapkan kepada warga yang melabuhkan suara di 02 bisa kita raih, kita komunikasikan dengan cara sebaik-baik. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak ya. Ya, demikian tadi pernyataan dari Ridwan Kamil yang memang tampak artinya legowo, tetapi bukan berarti bahwa menerima angka yang masih dalam bentuk quick count ini, tetapi akan terus mempelajari dan menunggu hasil real count. Nah, sementara itu pemirsa, tadi juga disampaikan oleh Ridwan Kamil bahwa ada hal-hal yang kemudian mereka harus lebih harus dikonsolidasi lagi, perlu kontemplasi bersama yang kemudian melihat apa yang harus diperkuat lagi. Dan seperti juga yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa toh pada akhirnya nanti ketika memang harus 2 putaran, maka pasangan Dharma Kun ini suara pemilihnya justru menjadi incaran dari nomor 1 atau nomor 3. Jadi itu sangat menarik sekali karena memang angkanya cukup besar. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa beberapa lembaga survei itu memang sudah menarik sekitar 90 sampel suara. Lalu ada juga yang 95 sampel suara, dan rata-rata masih di angka 49% sampai 50% untuk nomor 3. Dan sisanya juga dimiliki oleh paslon yang lainnya. Oke, ini ada doorstop lagi. Apa yang ingin disampaikan oleh Ridwan Kamil, kita dengarkan. Masih ada harapan untuk penonton. Makasih ya. Makasih ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini tentunya dengan update selanjutnya mengenai berapa persen raihan suara dari Pilkada Serentak 2024 ini. Tetaplah bersama kami.